Nama saya Arifin dari perwakilan Kerawang, tapi saya asal dari Lumajang, Pak Ustadz. Lumajang? Ya. Ya. Mudah-mudahan suatu saat di Lumajang ada perwakilan. Ya, insya Allah. Yang saya tanyakan yaitu yang nomor satu, bagaimana cara membayar hutang puasa yang udah lupa berapa harinya. Kebetulan waktu itu istri saya habis hamil, menyusui, melahirkan, habis itu kesusul lagi sampai 3 kali. Akhirnya mungkin karena kurang ilmu daripada saya, akhirnya sampai sekarang belum tahu cara membayarnya kayak apa. Mohon solusinya dari Pak Ustadz. Yang kedua, saya punya bapak tiri yang sehari-harinya sebagai tukang pijat, Pak Ustadz. Tapi dia masih mengamalkan, mungkin karena di desa mengamalkan seperti kayak si kecirikan, membakar kemenyan, terus seperti kayak masih percaya dengan hari-hari baik dan hari-hari jelek itu, Pak Ustadz. Terus yang di samping itu kalau mijat itu terhadap perempuan, dia tidak pakai apa istilahnya alas itu, Pak Ustadz, kalau mijat perempuan itu. Bagaimana hasil jeripayanya itu halal apa tidak sesuai dengan tuntunannya? Tidak pakai alas maksudnya gimana? Ya tetap telanjang itu, Pak Ustadz. Kalau maksudnya kalau biasanya kan kita bukan makromnya kan harus dipakai alas kalau terhadap. Terus yang ketiga, bagaimana kita bergabung dengan bisnis MLM yang sistem dan produknya itu dari negara yang nyata-nyata benar-benar memusuhi Islam. Kan ada dalilnya kita boleh, cuman kita nggak hafal saya. Mohon dibacakan bahwa kita boleh saja berdagang dengan orang kafir pun asalkan tidak memusuhi Islam. Itu mohon untuk penjelasannya. Itu aja yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini saya bisa mengerti dan saya bisa membayar dengan bagaimanapun cara pun dengan istri nanti bisa. Kebetulan istri saya sekarang juga ikut, mudah-mudahan lebih mengerti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya heran tuh kok sregep kesusulan sampai lupa menghitung hutang itu gimana itu, hutang puasa. Ya. Setahun itu kesusulan berapa kali? Ya karena kan puasa setahun hanya sekali, dalam arti 1 bulan. Ya, apa tiap tahun kesusulan pas bulan puasa terus? Kaya ditangguh ke poso kuwi lho nyusul kok. Ya. Bab ini ada pertanyaan, ada yang perlu saya uraikan. Tidak puasa tadi karena melahirkan atau karena menyusui. Tadi kan melahirkan terus menyusui, terus belum kesusulan melahirkan lagi, menyusui lagi gitu. Sebab kalau tidak puasanya melahirkan, nanti ganti puasa di hari lain. Kalau tidak puasanya menyusui, fidyatun ta'amum miskin. Itu kan? Itu jadi kamu harus tahu, istri saya tidak puasa karena melahirkan, apa karena menyusui? Nah gitu kan? Ya karena melahirkan dan karena menyusui. Melahirkannya berapa hari tidak puasa. Kita melahirkan sampai suci itu berapa hari. Ya, dari melahirkan sampai suci, ya itu kalau misalnya belum sampai 1 bulan sudah suci, ya puasa yang ditinggalkan tadi dihitung. Kalau memang melahirkan hari puasa pertama sampai puasa terakhir belum suci, berarti 1 bulan penuh. Itu tidak puasa karena melahirkan. Kalau melahirkan berarti diganti puasa di hari lain. Ya. Tapi kalau sudah melahirkan, misalnya sudah suci, wajib puasa, tapi tidak puasa karena menyusui. Ya, itu yang puasa karena tidak puasa karena menyusui itu dibayar dengan fidyah. Ya, kamu harus bisa itu. Ya. Nah, kalau lupa jumlahnya hari berapa ya supaya tidak kurang diturai aja. Perlu banyak bilangannya. Ya. Karena kalau apa itu menghitung sedikit nanti kayak kurang. Lah itu para lebih aja. Puasanya diingat-ingat semaksimalnya berapa hari ingatnya puasa yang ditinggalkan. Nah itu yang
diganti apakah fidyah ataukah puasa. Kalau tidak puasa karena melahirkan tadi gantinya puasa di hari lain. Kalau tidak puasanya karena menyusui bayar fidyah. Nah, itu kan. Kamu sendiri yang bisa mengerti itu. Kemudian tukang pijat laki-laki. Kalau pijat wanita suruh telanjang. Lah yang dipijat apaannya? Lah kok pijat kok telanjang itu gimana itu? Itu enggak boleh itu. Ya. Enggak boleh. Laki-laki itu kalau misalnya harus dari tukang pijat, kalau laki-laki menjaga kehormatan, wanita kalau memang terpaksa harus dipijat sakitnya dan itu memang orang ahli pijat ya, saraf, itu harus ditunggui suaminya. Ditunggui suaminya. Kalau memang tukang pijatnya itu khawatir. Nah, khawatir tidak tahan melihat pasiennya yang dipijat itu ya toh? Maka ditunggui suaminya. Kalau itu berbahaya kalau gitu. Ya. Kemudian bisnis dengan orang kafir boleh saja. Bisnis dengan orang kafir boleh. Apalagi orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Nah, kita umumnya itu kan bisnis dengan orang kafir juga. Apalagi kalau saudara bisnis apapun di pasar itu, apa milih wong Islam toh? Kamu saudara jual apa? Yang beli wong kafir, wong Islam boleh aja. Atau saudara yang membeli harus tempatnya orang Islam? Kalau memang adanya di tempat orang kafir ya saudara beli tempat orang kafir ya boleh. Boleh. Gitu? Tidak ada salahnya bisnis dengan orang non muslim. Selama dia tidak memusuhi. Apalagi yang bisnis sepeda motor ini malah umumnya wong kafir kan yang punya kendaraan itu. Ya, dealer itu umumnya kan bukan orang Islam. Ya. Jadi kesimpulannya bisnis dengan orang non muslim selama mereka tidak memusuhi Islam boleh. Ya, asal bisnis dengan cara yang baik. Tidak ada unsur-unsur penipuan, boleh silakan. Apalagi ya. Oh ya Lumajang udah ada perwakilan itu, mungkin tahu alamat nomor telepon. Ya. Ya. Nanti kalau kamu pulang ke Lumajang udah ada perwakilannya. Itu diresmikan waktu itu ya. Waktu Silatnas 15 September 2013 dulu. Yang diberikan di Jakarta tuh.